Saya, Akip Ardiansyah, DPR RI terpilih dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jateng 7, Jawa Tengah. Hari ini kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi TV Parlemen DPR RI. Saya pada awalnya memang bukan siapa-siapa. Saya hanya masyarakat yang selama ini punya aktivitas, kegiatan. Kalau di kampung, kebetulan saya mengelola sebuah perguruan tinggi di sebuah wilayah kecamatan di Bumi Ayu tepatnya, di Kabupaten Brebes, di bawah lereng Gunung Slamet, yang memang saya dari awal ingin mendedikasikan supaya masyarakat di wilayah Brebes di bagian selatan itu bisa meningkatkan sumber daya manusianya melalui institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, saya mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar, menjadi dosen di Universitas Peradaban. Dan kebetulan jabatan terakhir saya sebagai wakil rektor di Universitas Peradaban sejak 2021 sampai 2026. Bersamaan dengan itu, saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno, untuk belajar energi. Sehingga tepat pada tahun 2019, saya diberi tugas untuk menjadi tenaga ahli di Komisi 7 DPR RI. Komisi yang membidangi masalah energi, yang membidangi masalah perindustrian, yang membidangi masalah riset dan inovasi nasional, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkembangan energi, pertambangan, oil and gas. Nah, dari situlah kemudian saya melihat wajah politik Indonesia, melihat miniatur, melihat fakta di lapangan bahwa ternyata memang masyarakat kita ini butuh dukungan politik, butuh sebuah sentuhan yang memang betul-betul real. Dari situlah kemudian perjalanan hidup saya sudah mulai termanifestasikan untuk lebih kuat di politik, sehingga saya berkeyakinan bahwa politik inilah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang untuk bisa berbuat lebih banyak. Kira-kira begitu. Jadi singkat ceritanya, saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Ketika saya diberi tugas oleh rakyat yang sudah memberikan amanah kepada saya, satu hal yang perlu menjadi kata kunci adalah komitmen kerakyatan. Disinilah bagaimana kita sebagai anggota DPR yang tentu akan mewakili masyarakat, khususnya di dapil saya di Jawa Tengah 7, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan secara umum di seluruh Indonesia, tentu akan kita suarakan dalam bentuk program-program yang lebih real. Saya tentu banyak potensi-potensi yang ada di masyarakat saya untuk bisa dikembangkan dan dikolaborasikan dengan program-program yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari situlah kemudian program-programnya berbasis potensi yang ada di masyarakat. Saya sangat konsen terhadap bagaimana sebenarnya problem utama kita itu lebih kepada bagaimana peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Saya akan lebih fokus bagaimana mengembangkan UMKM dan hal-hal yang bersifat bagaimana masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi maupun secara kapasitas sumber daya manusia. Tentu bisa dengan pelatihan, bisa dengan hal-hal yang bersifat peningkatan kapasitas. Nah, disinilah saya melihat potensi anggota DPR bisa diterjemahkan dalam bentuk yang real, yang nyata, sehingga masyarakat betul-betul apa yang dikerjakan oleh DPR itu betul-betul bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, itu yang akan jadi konsen saya.
Saya punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau terjemahkan dalam bentuk konstelasi geopolitik nasional, apa yang beliau pendekatan ke masyarakat seperti apa, ke atas seperti apa. Pak Zul banyak memberikan contoh kepada kami hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dari situlah kemudian saya banyak meresapi, menanamkan, dan menerjemahkan dalam bentuk lapangan. Sehingga saya ketika diberi tugas oleh Pak Zul untuk bertarung di Pileg 2024 kemarin, dengan apa yang sudah saya pelajari terhadap nilai-nilai kebaikan beliau, nilai-nilai politik, nilai-nilai spiritual, saya betul-betul tancapkan dalam jiwa saya, sehingga saya bisa menjadi politisi yang kira-kira mirip dengan beliau. Saya melihat sekarang wajah di Senayan, di DPR 2024-2029 ini, saya melihat banyak wajah-wajah anak muda, wajah generasi yang memang sudah menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia emas. Saya berharap kepada para pemuda di Indonesia, saya masih optimis dengan generasi muda yang kita punya, dengan nilai lebih yang kita punya. Saya berharap anak-anak muda yang ada di seluruh belahan Indonesia harus menjadikan politik itu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting, instrumen yang bisa menggerakkan semua segmen kehidupan. Pendidikan, baik kesehatan, baik sosial, keagamaan, kebudayaan, sampai hal-hal yang bersifat internasional. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergaulan globalisasi, pergaulan dunia yang semakin hari semakin terbuka. Saya kira anak-anak muda kita harus siap menghadapi tantangan tersebut dengan salah satunya menjadikan instrumen politik itu menjadi yang terdepan. Saya kira ini harapan saya secara pribadi sebagai anggota DPR RI terpilih, tentu berharap banyak pada anak-anak muda kita untuk peka sehingga muncul yang namanya empati. Empati apa? Empati terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Oke, Bapak, benar atau tidak komisi yang membidangi energi, riset, dan teknologi adalah Komisi 7? Benar. Benar atau tidak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak Koreska adalah kepanjangan dari Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat? Benar. Benar atau tidak wajib belajar 12 tahun di Indonesia terdiri dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA? Benar. Benar atau tidak LIPI adalah singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berfokus pada riset dan pengembangan teknologi? Benar. Bapak, benar atau tidak kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak.